Hamas, si pemain, narasi unggul, menyatakan komitmennya pada proposal damai 20 poin AS, sementara secara diam-diam menolak melucuti senjata dan bahkan merencanakan untuk menunjuk separuh dari pemerintahan teknokratis Gaza. Hamas selalu menyatakan akan tunduk pada 20 poin proposal Amerika, namun hingga kini mereka belum melaksanakan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka unggul dalam narasi, tetapi lemah dalam tindakan. Kita dapat menyimpulkan bahwa narasi yang dibangun oleh Hamas hanyalah upaya untuk mencari simpati dunia agar ada yang bersedia membantu dan mengurangi tekanan terhadap mereka. Strategi ini telah menjadi pola mereka selama ini, selalu mencari celah untuk dipandang baik di mata internasional. Di sisi lain, Israel berusaha bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Akibat sikap buruk Hamas, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden bahkan mengancam akan menghancurkan Hamas jika mereka tidak tunduk pada proposal tersebut. Di tengah gencatan senjata yang rapuh, Hamas menyatakan komitmennya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Komitmen ini disampaikan oleh pejabat senior Hamas, Khalil Al-Hayya. Pernyataan Al-Hayya dianggap sebagai upaya diplomatik Hamas untuk mempertahankan legitimasi dan posisinya di tengah tekanan internasional. Meskipun retorika damai terus digaungkan, kelompok bersenjata Palestina ini belum melucuti senjatanya dan tetap menguasai Gaza secara nyata. Lantas, bagaimana langkah Hamas dalam upaya perdamaian di Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut, dan jangan lupa subscribe channel kami serta komen, agar kalian tidak ketinggalan perkembangan tentang militer Timur Tengah. Kelompok Hamas dinilai memainkan dua wajah dalam konflik di Gaza. Di tengah gencatan senjata, mereka menunjukkan komitmen untuk melaksanakan kesepakatan sambil tetap mempertahankan eksistensinya. Pernyataan Khalil Al-Hayya muncul beberapa hari setelah serangan yang menewaskan 2 tentara Israel di Gaza yang memicu serangan udara dari Tel Aviv. Komentar Al-Hayya dimuat oleh media Al Arabiya dan bertujuan menunjukkan bahwa kelompok bersenjata Palestina ini tetap menghormati kesepakatan meski terdapat kekerasan di lapangan. Selain itu, pernyataan tersebut juga merupakan upaya untuk meyakinkan komunitas internasional dan menegaskan komitmen Hamas terhadap gencatan senjata di tengah tekanan yang ada. Al Arabiya melaporkan bahwa pejabat senior Hamas itu merasa lega atas jaminan dari para mediator, termasuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengonfirmasi berakhirnya perang di Gaza. Pihak Hamas meyakini bahwa para mediator dan Donald Trump telah membawa harapan baru untuk mengakhiri perang di Gaza setelah konferensi perdamaian di Mesir. Melansir The Jerusalem Post, kantor berita Jerman melaporkan bahwa kelompok ini serius dalam upaya mengevakuasi jenazah. Namun, Hamas masih menghadapi kesulitan besar akibat kerusakan luas yang ditimbulkan oleh perang di berbagai wilayah jalur Gaza. Mereka juga menginginkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza dan mulai mengurangi eksekusi publik, berusaha menampilkan diri sebagai pihak yang beroperasi secara normal. Meskipun menyatakan komitmen terhadap kesepakatan Amerika Serikat, kelompok ini tetap mengukuhkan kekuasaannya di Gaza dan tanpa enggan melucuti senjata. Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa Hamas diam-diam merencanakan untuk terus berperan dalam kepemimpinan masa depan jalur Gaza. Padahal perjanjian gencatan senjata dengan Israel menyerukan pembentukan pemerintahan teknokratis di wilayah tersebut. Kelompok ini memilih untuk menunjuk separuh dari pemerintahan teknokratis yang akan mengambil alih jalur Gaza, sementara otoritas Palestina diizinkan untuk memilih separuh lainnya. Para mediator, terutama Mesir, diduga telah menerima daftar calon pemimpin dari Hamas yang akan memegang kekuasaan di Gaza. Melansir The Times of Israel, penilaian militer terbaru menunjukkan bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 anggota di sayap militernya. Menurut IDF, sebelum serangan pada 7 Oktober 2023, kelompok bersenjata Palestina ini memiliki sekitar 30.000 pejuang di jalur Gaza yang terbagi menjadi 5 brigade regional, 24 batalion, dan sekitar 140 kompi. Meskipun unit-unit tersebut telah dibubarkan secara sistematis oleh IDF selama 2 tahun perang di Gaza, sebagian besar dari mereka tetap utuh. Meskipun IDF telah menewaskan puluhan ribu pejuang Hamas, kelompok ini berhasil merekrut pejuang baru. Namun, kualitas pasukan baru tersebut jauh lebih rendah dan belum menjalani pelatihan yang signifikan. Selain pejuang,
IDF meyakini bahwa kelompok bersenjata Palestina ini masih memiliki ratusan roket, sebagian besar dengan jangkauan pendek yang dapat mencapai wilayah tengah Israel. Mereka juga masih memiliki akses ke ribuan senjata ringan. Dalam perang di Gaza, IDF telah memfokuskan serangannya pada terowongan-terowongan Hamas yang digunakan sebagai pusat komando dan produksi senjata. Sementara itu, Hamas menyatakan komitmennya untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Komitmen ini dianggap sebagai upaya diplomatik untuk mempertahankan legitimasi dan posisi politik Hamas di tengah tekanan internasional. Kelompok bersenjata Palestina berusaha tampil sebagai aktor yang bertanggung jawab dan terbuka terhadap upaya stabilisasi Gaza. Namun di balik retorika damai tersebut, Hamas belum melucuti senjatanya dan tetap menguasai Gaza secara nyata. Mereka terus berupaya mempertahankan kekuasaan di wilayah ini, meskipun secara formal telah menyetujui gencatan senjata dan pembentukan pemerintahan teknokratis. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan tegas kepada Hamas untuk tidak bermain-main dan harus mematuhi gencatan senjata. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menjelaskan siapa yang akan membasmi Hamas. Ia menyatakan bahwa bukan pasukan Amerika Serikat yang akan melakukannya, melainkan banyak negara yang telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang mulai berlaku pada Jumat, 10 Oktober 2025, kini semakin rapuh dengan sejumlah pelanggaran di lapangan dan kedua pihak saling menuduh sebagai pelaku. Di tengah gencatan senjata, Israel melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan terowongan Hamas. Sekitar 120 amunisi dijatuhkan untuk mencapai tujuan ini. Aksi protes dari sayap kanan Israel semakin menguat di mana mereka menuntut agar semua anggota Hamas dihukum agar keluarga korban yang telah disandera dan dibunuh oleh Hamas tidak merasa kecewa. Sementara itu, Brigade Al-Qassam dari Hamas menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata di seluruh jalur Gaza dan membantah adanya insiden atau bentrokan di Rafah. Mereka menyebut Rafah sebagai zona merah yang berada di bawah kendali tentara Israel. Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa komunikasi dengan unit-unit terakhir mereka di wilayah tersebut terputus sejak pertempuran kembali pecah pada Maret 2025. Mereka tidak dapat memastikan apakah para pejuang masih hidup atau sudah tewas sehingga tidak dapat mengaitkan atau mengonfirmasi peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Untuk memperkuat komitmen terhadap gencatan senjata di Gaza, dua utusan Presiden AS Donald Trump melakukan perjalanan ke Israel pada Senin, 20 Oktober 2025. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan harapannya agar gencatan senjata dapat dilaksanakan dengan efektif dan diikuti oleh semua pihak, baik dari Hamas maupun Israel. Ia menekankan pentingnya kesepakatan yang telah dirumuskan dalam 20 poin proposal tersebut yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Hal yang paling krusial adalah agar Hamas dan pihak-pihak terkait tidak melanggar kesepakatan sehingga gencatan senjata dapat berjalan lancar dan konflik dapat dihentikan secara total. Dengan demikian, diharapkan peradaban yang telah lama ada dapat pulih, terutama bagi warga Gaza yang menjadi korban dari dampak perang ini. Mengingat Israel diikat oleh tekanan AS dan Hamas bergeming dengan kekuatan 20.000 pejuangnya, apakah Trump secara tidak langsung telah menciptakan kondisi di mana Hamas akan tetap berkuasa di Gaza, hanya dengan mengganti seragam militer menjadi pakaian sipil, selama mereka mengembalikan jenazah sandera? Dan, apakah menimpakan tanggung jawab militer kepada 59 negara lain adalah pengakuan AS atas kegagalannya menyelesaikan masalah Hamas, atau justru jebakan agar Israel tetap menjadi pihak yang disalahkan atas kekerasan di Gaza? Sampaikan pendapat Anda. Siapa yang paling cerdik dalam permainan kekuasaan di Gaza saat ini?